Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ummul Fadilah. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perbidangan Ilmu Fikih. Perbidangan ilmu fikih ini merupakan kumpulan aturan yang meliputi berbagai hal peraturan manusia, memberikan ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadi sendiri maupun dalam hubungan sebagai umat dan umat yang lain. Para ulama masa dahulu telah mencoba mengadakan perbidangan ilmu fikih ini, yang membagi menjadi 3 bidang, yaitu ibadah, muamalah, ukubah. Adapun yang membaginya menjadi 4 bidang, yaitu bidang ibadah, bidang muamalah, munaqafah, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah ini kadang-kadang disebut bidang al-adat, yaitu aturan-aturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan, atau dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Apabila perbidangan itu hanya 2, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah, maka pengertian bidang muamalah di sini adalah muamalah dalam arti yang luas. Di dalam tersebut bidang-bidang hukum keluarga, pidana, perdata, acara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Sebab ada pula pengertian bidang muamalah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi hukum perdata saja. 1. Bidang ibadah telah menjadi suatu kewajiban kita sebagai mukhalaqul jinnah yang diciptakan oleh Sang Khalik untuk beribadah kepadanya, dan pada dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semata-mata untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya engkau menyembahku. Berdasarkan ayat di atas, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya menggemar amanah ibadah baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari akhirat. Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melandaskan ayat yang saya baca, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam selingkuhnya. Maka ulama fikih, ibadah adalah sebagai bentuk pekerjaan yang bertujuan mencari keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan berdoa. Ibadah dalam arti taat diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Yasin ayat 60, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, ucapan seperti zikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti jihad, menolong orang, membantu, dan tahzid al-jenazah atau seperti mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya seperti sholat, puasa, dan zakat, ibadah haji. Dan keempat, ibadah yang tata caranya dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita dan membebaskan orang yang berhutang kepadanya. Ibnu Rashid dalam kitabnya Biyadatul Al-Mujtahid mengistimewakan bidang ilmu fikih, yaitu 1. Pembahasan taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersuci. Menurut syarah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis yang hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Soal dari taharah atau bersuci dan segalanya seluk-beluknya termasuk bagian ilmu yang paling penting, terutama karena syariat sholat telah ditentukan bahwa seorang yang
akan mengerjakan sholat bersuci dan dari hadas, dan pula badan, pakaian, tempatnya dari najis. 3. Pembahasan sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengatakan secara lahir dan hakiki. Pembahasan sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahirnya, sholat berarti beberapa ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, pembahasan sekitar zakat. Zakat bahasa Arab zakatah. Dalam segi istilah, ada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah diterapkan oleh syariat Islam, adapun pembahasannya meliputi tentang wajib zakat, harta-harta yang diwajibkan zakati, hisab, hal dan mustajiat zakat, serta zakat fitrah. Yang keempat, pembahasan sekitar syam. Syam adalah puasa menurut bahasa, yang artinya 4. Pembahasan sekitar syam. Syam atau puasa menurut bahasa Arab artinya adalah menahan diri, dan arti lain dari angin yang tidak tertutupi. Angin yang tidak tertiup. Pembahasan sekitar syam. Syam atau puasa menurut bahasa Arab artinya adalah menahan diri, dan arti lain dari angin yang tidak bertiup. Syam itu menahan segala keinginan yang zahir ataupun batin. Ketika melaksanakan syam, kita menahan makan secara zahir, maka kita juga harus menahan membayangkan makanan di dalam batin kita. Ketika melaksanakan syam, kita menahan pandangan untuk melihat hal-hal yang zahir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus mampu menahan hati untuk membayangkan di dalam batin. Syam adalah suatu proses latihan pengendala diri untuk mengoptikal penjaga hati supaya lebih mengerti nilai suatu kehidupan dan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasa mengenai syam yaitu klasifikasi puasa wajib, sunnah, rukun-rukun, dan hal-hal yang ditentukan oleh syam. 5. Pembahasan iktikaf. Iktikaf dari bahasa Arabnya adalah menetap, mengurung diri. 5. Pembahasan tentang iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab yang mengarti menetap, mengurung diri, dan terhalangi. Pengertiannya dalam konteks ibadah adalah Islam. Pembahasan tentang iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menetap, mengurung diri, dan terhalangi. Pengertian dari konteks ibadah dalam Islam adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah seperti introspeksi diri atau perbuatan-perbuatan. Orang yang sedang beriktikaf disebut juga mutakif. Bidang muamalah. Bidang muamalah dalam arti luas. Secara etimologi, kata muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu dari fi'il madi amalil yang berarti beramal, dan ada pada khauzun al-amal. Secara ilmu shorof ada pada wazan fa'il yang mempunyai makna musyarakah yang saling, jadi dapat diartikan saling berbuat. Di antara definisi fikih muamalah dalam arti luas yang ditentukan oleh para ulama ialah sebagai berikut. 1. Cabang ilmu fikih. Adapun cabang-cabang sebagai berikut. A. Bidang al-ahwal asyarikah. Bidang al-ahwal asyarikah yaitu hukum keluarga, yaitu yang mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan keluarga. Kajiannya meliputi 1. Fikih munaqafah. 1. Fikih muhakanat. Muhakanat atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak-hak kewajiban di antara keduanya. Pembahasan fikih muhakanat meliputi topik-topik hukum nikah, meminang, akad nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar dan mas kawin, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi baik haram maupun nasab, musyaharah, bersemadah, fikih mana waris.
Fikih makna waris ini mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan dan bagaimana cara pembagian dan berapa bagian masing-masing. Fikih mawaris ini disebut juga ilmu faid yang membicarakan tentang bagian-bagian tertentu menjadi ahli waris. Pembahasan fikih mahawaris meliputi masalah-masalah tahhij, yaitu pengurusan mayat, pembayar hutang, dan wasiat, kemudian pembagian harta. Dibahas pula tentang halangan-halangan mendapatkan warisan. Kemudian disebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian tertentu dari harta waris yang disebut ashabul furud, tentang ashabul hijab, pewarisan zahir, arkam, hak anak di dalam kandungan, masalah fakut atau orang yang hilang, anak hasil zina, dan lain-lain. Dan ketiga, wakaf. Tentang wakaf ini adalah kemungkinan masuk bidang ibadah apabila dilihat dari maksud yang berwakafkan adalah kemungkinan masuk ahwal asyarid apabila itu wakaf zud, yang yaitu wakaf keluarga. Wakaf adalah penyelisihan sebagai harta benda yang kekal zatnya dalam mungkin diambil manfaatnya untuk bermaksud kebaikan. Dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan adanya wakaf zuhri keluarga dan wakaf ulangan. Wakaf adalah penyelisihan sebagai harta benda dan kekal zatnya yang mungkin diambil manfaat untuk maksud kebaikan. Dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan adanya wakaf zuhri keluarga, wakaf fahri, yaitu wakaf untuk kepentingan umum. Dibahas pula terhadap orang-orang yang mewakafkan serta syarat-syaratnya. Barang yang diwakafkan, benda yang kekal zatnya dalam mungkin diambil manfaatnya untuk bermaksud kebaikan. Dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan adanya wakaf zuhri keluarga dan wakaf khairi, yaitu wakaf untuk kepentingan umum. Dibahas pula tentang orang-orang yang mewakafkan serta syarat-syarat barang yang diwakafkan dan syarat-syaratnya orang yang menerima wakaf dan syarat-syaratnya syariat atau ucapan yang mewakafkan dan syariat-syariatnya. Kemudian dibicarakan tentang macam-macam wakaf dan siapa yang mengatur wakaf dan siapa yang mengatur barang wakaf serta kewajiban dan hak-haknya. Selanjutnya dibicarakan tentang penggunaan harta wakaf dan lain sebagainya. Bidang fikih siasah. B. Bidang fikih siasah membahaskan tentang hubungan antara seseorang pemimpin dan yang dipimpin antara lembaga-lembaga dan kekuasaan. Bidang fikih siasah. Bidang fikih siasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpin atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dan rakyatnya. Oleh karena itu, pembahasan fikih siasah ini luas sekali yang meliputi antara lain soal hak dan kewajiban iman, bai'ah, muzaharah, ahli al-ahil, wal aqdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, peraturan orang-orang yang pergi haji, hubungan muslim dan non-muslim dalam akad, hubungan muslim dan non-muslim dalam kasus-kasus pidana, hubungan internasional dan keadaan perang dan damai, perjanjian internasional, penyerangan penjahat, perwakilan-perwakilan asing, dan serta tamu-tamu asing. Sekian presentasi saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.